Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, rahimana rahimakumullah taala, kita akan melanjutkan kajian inti kita yang terkait dengan orang-orang yang disifati sebagai penduduk surga Firdaus. Kita bahas, sudah kita jelaskan kemarin ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang walladzina lizakati fa'ilun. Mereka yang senantiasa gemar berinfak atau bersedekah, mengeluarkan zakat hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas ayat yang kelima, yaitu mereka walladzina hum li furujihim hafidun. Syukur. Yaitu kajian tafsir di dalam surat Al-Mu'minun surat 23, yaitu ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-5. Kita akan bahas ayat yang kelima. Walladzina hum li furujihim hafidun. Di antara sifat orang-orang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga Firdaus adalah mereka yang senantiasa menjaga kemaluannya. Mereka yang senantiasa menjaga kemaluannya. Maka terkait dengan ayat ini para jamaah ibu, tafsir Ibnu Katsir di dalam Al-Qur'anul Azim menyatakan bahwa Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang sifat orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, ya, dari perbuatan zina, kecuali terhadap illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innam ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak mereka, dan itulah sesuatu yang tidak tercela, kata Allah Ta'ala. Ini ayat yang kelima dan keenam akan kita jelaskan Bapak Ibu ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kalau kita lihat sifat dan karakter orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah mereka yang senantiasa menjaga kehormatannya. Ya, maka kalau kita lihat, bahkan sampai Nabi menyampaikan di dalam hadis bahwa apabila seorang wanita ini ketika menjaga 4 perkara saja, ini masya Allah sudah dijamin masuk surga. Wanita Pak Bu, ini kalau menjaga 4 perkara saja sudah dijamin masuk surga. Apa itu? Yang pertama, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha, ya, wa hasanat farjaha. Kalau dia menjaga sholat 5 waktunya dengan tertib, ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia menjaga puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, kalau dia mentaati suaminya dalam kebaikan, dalam ketaatan, bukan karena perbuatan maksiat. Itu kalau seorang istri mentaati suaminya dalam kebaikan atau ketaatan, sesuai dengan perintah-perintah Allah. Yang keempat, senantiasa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, terutama ketika seorang wanita keluar dari rumah. Keluar ke rumah. Jadi wanita ini Bapak Ibu, ini kalau dia ini mau keluar rumah, ini setan ini sudah nongkrong di depan. Begitu Ustaz? Iya. Wanita ini kalau sudah keluar ke rumah, ini setan ini sudah nongkrong di luar. Kenapa? Setan itu nongkrong di luar, nunggu seorang wanita keluar rumah. Nunggu seorang wanita ini keluar rumah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, innal mar'ata auratun, sesungguhnya wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah aurat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kharajat istaghfara syaitan. Idza kharajat istaghfara syaitan. Kalau wanita ini kalau sudah keluar rumah, maka setan yang menunggu di luar tadi, ketika wanita tadi keluar rumah itu sudah siap siaga, sudah ancang-ancang untuk memoles bentuk tubuh wanita, mulai muka sampai kaki itu dipoles, diperindah, supaya menimbulkan fitnah di tengah-tengah kaum laki-laki. Jelas Bapak Ibu? Makanya ini penting ya, terkait dengan orang-orang yang beriman itu senantiasa dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, terutama bagi wanita ini, ya. Makanya juga wanita yang baik-baik, kata Allah sendiri dikatakan adalah wanita-wanita yang qanitat, ya, hafidatul ghaibi bima hafidallahu taala. Jadi wanita yang dijanjikan masuk surga ini sebenarnya kan wanita tidak banyak tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu hanya
intinya pada keluarga. Ya, intinya kepada keluarga, di samping agama keluarga. Enggak sebagaimana tanggung jawab laki-laki yang begitu berat, harus mencari nafkah, ya, harus menjaga istri dan anak-anaknya, harus memperhatikan keluarganya, atau mungkin harus menghormati orang tuanya, merhormat orang tuanya. Nah, beda dengan wanita. Makanya para jamaah Bapak Ibu, di sini simpel saja. Wanita itu kalau dia ini betul-betul menjalankan 4 tadi, ya, menjaga salat 5 waktunya, taat kepada Allah, semua perintah-perintah Allah dijalankan, yang wajib-wajib, meskipun dia tidak menjalankan yang sunnah, puasa di bulan Ramadan, taat kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, taat kepada suaminya, ya, dengan menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan kemudian dia juga senantiasa menjaga apa yang harus ditutupi kecuali kepada suaminya, maka dijamin masuk surga. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Masuklah ke dalam surga dari manapun pintu yang dia inginkan. Simpel tak Pak Bu? Wanita itu simpel sebenarnya. Yang penting apa? 4 tadi dijalankan. Nah itu. Makanya wanita-wanita juga nanti yang akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus, manakala dia bisa menjalankan perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah, ya, insya Allah itu bisa masuk surga. Yang penting betul-betul dijalankan dengan tulus, ikhlas, tanpa ada beban, tanpa ada paksaan. Ya, nanti kalau dipaksa sama suaminya atau karena ada beban, nah ini tidak berpahala nanti, percuma, sia-sia amalan yang dikerjakannya. Harus tulus, ikhlas, semata-mata karena mencari ridha Allah, bukan karena sungkan, paksaan, atau karena yang lain. Ya, ada kan orang ketika dia menutup hijab atau berhijab, menutup aurat, berjilbab, itu karena ada kepentingan yang lain, karena pekerjaan, karena tekanan, karena sungkan, karena ini dan yang lainnya. Nah, ini tidak masuk dalam ayat ini. Jadi orang-orang yang disifati masuk surga Firdaus ini bagi wanita. Juga bagi laki-laki, mereka yang senantiasa juga menjaga kemaluannya, ya. Jadi laki-laki yang insyaallah dia bisa menundukkan pandangannya. Wa qulil mu'minina yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada laki-laki hendaknya mereka menundukkan pandangannya. Jadi laki-laki itu muncul syahwat itu dari mana? Pandangan. Yaghdudna min absarihinna. Yaghdudna min absarihinna. Yaghdudna min absarihinna. Laki-laki itu bisa menimbulkan syahwat itu karena dari pandangan, ya. Karena sampai Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setan itu senantiasa membuat perangkapnya itu terhadap wanita itu lewat pandangan, ya. Jadi kalau laki-laki sudah memandang wanita, kalau nanti tertarik muncullah syahwat, maka apa yang terjadi? Akan terjadi perzinahan. Nah, itu. Baik itu zina mata, zina mulut, zina telinga, zina tangan, sampai zina kemaluan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini nasihat dari Allah Rasulnya kepada kita, ya. Karena memang laki-laki itu, ya, itu tidak mudah untuk menghindari daripada pandangan. Karena memang racun panah-panah setan itu, ya, itu berangkatnya startnya itu dari pandangan. Ya. Apalagi kalau kita lihat HP ini. Wah, luar biasa peluangnya untuk berzina, bukan berzina kemaluan dulu, berzina dengan mata saja. Itu sangat mudah sekali peluangnya untuk melihat. Gitu pembuatan Pak Bu, Mas. Nah itu. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, solusi bagi laki-laki supaya dia ini bisa menahan gejolak syahwat, terutama yang belum nikah, bagi para syabab, bagi para pemuda ini, saya nasihatkan ya. Bagi para pemuda, apabila sudah betul-betul syahwatnya itu tidak bisa terbendung, tapi dia belum mampu untuk menikah, ya, solusi terakhirnya apa? Puasa. Bagi para pemuda yang belum mampu untuk menikah, maka ketika syahwatnya itu sudah tidak bisa dibendung karena ujian, karena sering melihat ini dan itu, maka solusinya adalah dengan banyak berpuasa. Kalau belum mampu menikah, Rasulullah menyampaikan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, ya masyarakat sabab manis tata minkumul ba'ah, ya. Ayo para pemuda, kalau di antara kalian itu sudah mampu untuk menikah, segera menikahlah. Ba'ah itu adalah
azwaj, yatazawwaj, menikah segera. Kenapa? Fa inna aghadil basar wa ahlul farji. Karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menahan syahwatnya dari melakukan perzinahan. Ketika tidak terbendung, Pak, Bapak, Ibu, laki-laki, para pemuda ini, kalau dia tidak mampu menikah, itu nanti yang dikhawatirkan beloknya kepada perzinahan. Beloknya kepada perzinahan. Itu bagi para pemuda. Kalau dia tidak bisa menjaga keimanannya, tidak bisa menjaga akhlaknya, pasti nanti dibelokkan sama setan untuk berzina. Maka solusinya untuk menutup rapat-rapat pintu daripada berzina, fa illam yastati, ya, fa alaihi bisaum fa innalahu wija. Kalau dia tidak mampu untuk, ya, menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya solusinya adalah perbanyak puasa sunnah, Senin Kemis, ya, Ayyamul Bid, atau puasa-puasa yang lain nanti. Jadi para jamaah ibu, ini bagi para pemuda, nggih. Lah bagaimana bagi para syekh-syekh, para orang-orang tua yang sudah beruban rambutnya? Apakah bisa nanti terjerumus dalam perzinahan? Sangat mudah sekali. Kenapa kok bisa? Jadi berzina itu tidak harus menunggu ketika dia masih muda, sudah tua pun bisa berzina. Kenapa? Karena orang tua sekarang itu, ya, kalau tidak dibekali dengan ilmu, imannya lemah, akhlaknya jelek, itu sangat mudah sekali untuk berzina. Lah Ustadz, kan kita jarang temui, ya, di lokalisasi orang-orang tua yang berzina rata-rata orang-orang muda, atau di pinggir jalan rata-rata mereka yang pacaran yang muda-mudi, yang tua-tua jarang pacaran. Meskipun ada, ya, yang selingkuh itu pasti ada. Bagaimana menjelaskan masalah ini? Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hati-hati ketika saya mendapatkan informasi di media sosial, kebanyakan orang tua itu dia tidak berzina atau melakukan hal-hal yang fahisyah, ya, perbuatan zina itu kepada orang lain, maksudnya wanita yang lain, tapi kadang-kadang itu berangkat dari keluarga dekatnya dia. Jelas Bapak Ibu? Keluarga dekat. Misalkan kalau dia itu sudah mbah-mbah atau kakek-kakek, ya, atau mungkin bapak, ya, pernah dengar, bahkan sering dengar, Bapak Ibu jawab jujur nih, seorang bapak menzinai anaknya sendiri? Dengar nggak? Sering dengar, ya? Seorang kakek, ya, meruda paksa cucunya, sering dengar? Nah itu. Makanya orang kalau sudah tua pun itu tidak terlepas dari namanya ujian atau fitnah daripada apa? Syahwat. Ini luar biasa Bapak Ibu. Orang yang sudah tua loh, ya, itu sudah berambut putih, ya, itu mungkin sudah cucu, atau mungkin dia sebagai seorang ayah yang harusnya menjaga, melindungi anak-anaknya, putrinya. Ternyata apa? Diruda paksa, dizinai, Pak. Luar biasa, begitu kejinya, begitu rusaknya. Ya, kondisi kehidupan sekarang kenapa rusak? Ya itu, karena tidak berlakunya aturan-aturan hukum Allah. Yang kedua, banyaknya manusia meninggalkan syariat Allah atau Al-Quran, meninggalkan sholat. Rusak, Pak. Ya, sehingga imannya lemah. Dan yang paling penting, mereka tidak mau belajar agama. Orang kalau tidak punya ilmu, dia tidak akan memiliki cahaya, dia tidak akan memiliki penuntun jalan untuk menuju yang benar. Makanya terjadi perzinahan ini kadang-kadang, insya Allah Bapak Ibu, maaf, itu kadang-kadang berangkat dari keluarga sendiri yang terdekat, dari saudara, kerabat, ya, keluarga sendiri. Ini hati-hati. Nah, ini bagi yang tua-tua, ya, itu. Nah, bagi yang muda-muda ini, ya, mungkin mereka lebih cari yang di luar. Nah, itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, terkait dengan kandungan ini, maka mereka yang senantiasa bisa menjaga apa? Kemaluannya dari perbuatan zina. Sebagian ulama mengatakan mereka yang senantiasa bisa menjaga dari masturbasi. Masturbasi itu apa? Kawin dengan tangan. Dan masturbasi, kawin dengan tangan. Paham, Pak? Bu? Kawin dengan tangan? Ya nggak usah jelaskan. Yang penting masturbasi. Ya, nanti dibuka nanti apa itu masturbasi, ya toh? Nah, itu. Orang tidak mampu membeli, ya,
untuk berzina dia mengeluarkan duit untuk berzina, maka terpaksa dia cukup ya merasakan zina dalam dirinya. Ya. Makanya para ulama mengatakan masturbasi itu adalah kawin dengan tangannya. An-nakihu ala yadihi. Ya. Jadi menikah dengan tangannya. Itu namanya masturbasi. Ini pendapat Imam Syafi'i ketika menjelaskan ayat ini. Itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, dari dua hal ini siapapun dia yang bisa menjaga dari perbuatan zina, ya, baik laki-laki kepada wanita di luar pernikahan maupun orang yang melakukan masturbasi, ya, mereka melakukan onani, bahasanya keren betul ya, melakukan onani, maka jelas ini insya Allah orang-orang yang akan disifati sebagai penduduk surga Firdaus, ya. Maka orang seperti ini insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar. Apalagi hidup akhir zaman ini Bapak Ibu, dosa yang sering banyak dilakukan adalah yaitu Rasulullah mengatakan perzinaan. Itu. Jadi antara dosa yang paling banyak di tengah masyarakat adalah perzinaan. Makanya Rasulullah mengatakan min asratis sa'ah ayyakilal ilmu wa yadharul jahal wa yadharul zina. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu semakin dekat apabila di tengah-tengah masyarakat itu mereka sudah tidak peduli dengan ilmu agama. Mereka sudah tidak mau belajar ilmu agama, menuntut ilmu. Mereka lebih senang dengan kebodohan mereka, sehingga mereka tidak ngerti hukum-hukum perintah dan larangan. Makanya kalau kita lihat masjid, musola itu lebih sepi daripada tempat-tempat ya mana? Kafe, diskotik, ya, atau tempat-tempat nongkrong mereka daripada masjid dan musola atau tempat untuk ibadah. Ini menunjukkan akhir zaman, dekatnya hari kiamat. Yang ketiga, semakin dekatnya hari kiamat kalau terjadi perzinaan di mana-mana. Ya, jadi Bapak Ibu, ya saya katakan tadi, zina itu tidak harus langsung kemaluan. Zina mata melihat, zina tangan memegang, zina mulut berkata-kata bercumbu-cumbu, ya, kemudian zina mulut mencium, ya, kemudian zina kaki melangkahkan ke tempat berzinaan, sampai zina kemaluan itu betul-betul merestui atau meridhoinya, merestui ya, atau membenarkan. Nah itu. Maka kalau bahasa keren sekarang itu ya, awal pintu perzinahan itu dari apa? Pacaran. Gitu betul Pak Bu? Apa? Pacaran. Makanya Allah selalu mengingatkan kepada orang tua, hati-hati anak-anak kalian, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati zina. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi berzina ya. Mendekati saja. Ya. Jadi kalau ada anak kita kok sering didatangi laki-laki, ya, maka segerakan nikahkan dia. Segera nikahkan sebelum nanti terjadi fahisyatan wa sabila, terjadi perbuatan keji. Karena setan itu licik, setan itu curang, setan itu pengkhianat, setan itu cerdas daripada manusia. Ingat, ini pesan dari Allah. Kalau memang kita melihat di antara keluarga kita, saudara kita, ya, atau teman kita, kalau mengetahui seperti ini, nasihatkan segera menikah, lebih selamat, lebih menjaga kesucian. Kalau tidak, nanti akan digelandang, dijerumuskan oleh setan untuk melakukan perzinaan. Kalau sudah berzina, sulit Pak, ya, untuk bertobat, kecuali yang dirahmati oleh Allah, yang diberi hidayah. Orang kalau sudah terbiasa zina, maka dia akan merasakan nikmatnya maksiat tadi. Ya, maka kalau orang sudah berzina, maka bisa akan terulang-ulang perbuatannya itu, bahkan akan bisa menimbulkan dosa yang lain, menaburkan dosa yang lain. Nah itu. Jelas Bapak Ibu nggih? Maka kita nasihatkan kepada keluarga kita. Dan yang terakhir sebelum saya tutup ya dari majelis ini, maka di zaman ini zina itu tidak harus keluar rumah. Zina itu bisa cukup di dalam rumah, di dalam kamar, dikunci, kemudian buka HP, buka link bab-bab yang menimbulkan zina. Nggih betul Pak Bu? Iya, setuju ya? Nah itu, jadi Bapak Ibu sudah paham. Perhatikan anak-anak kita, harus kita betul-betul prevent, harus kita betul protap ya,
Harus kita betul-betul ekstra hati-hati ketika anak-anak kita membawa HP. Kalau sudah mojok, sudah menyendiri, kemudian tidak mau dilihat, tidak mau didampingi, tidak mau didekati, ini ada masalah. Jelas Pak Bu? Ini nasihat kita insya Allah untuk kita semua, untuk pribadi saya juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Kita azan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa